Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Atika Putri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang wirausaha untuk masa depan. Yuk kita simak. Pada penjelasannya pertama, kita akan membahas tentang mengenal instruksi dalam teks prosedur kompleks. Kegiatan wirausaha memerlukan prosedur dan petunjuk agar berjalan lancar dan terukur. Petunjuk ini terdapat dalam teks prosedur kompleks yang berfungsi menjelaskan cara melakukan sesuatu secara lengkap dan bertahap. Contohnya, resep, aturan permainan, eksperimen sains, hingga panduan hidup sukses. Nah, lalu teks prosedur memiliki 3 jenis. Yang pertama, simplex, yaitu prosedur sederhana 2-3 langkah. Misalnya, memasang selang gas. Yang kedua, kompleks, yaitu langkah berjenjang dan rinci. Misalnya, membuat KTP atau SIM. Dan yang ketiga, protokol, yaitu langkah tidak harus berurutan, hasil tetap sama. Misalnya, mengolah mie instan. Nah, sekarang kita lanjut ke pengertian dan tujuan teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks berisi langkah-langkah berurutan disertai penjelasan yang bertujuan menunjukkan cara melakukan sesuatu untuk mencapai hasil tertentu. Lalu ada ciri teks prosedur kompleks. Yang pertama, berisi langkah-langkah atau tahapan. Langkah berkelanjutan dengan penjelasan. Yang kedua, menggunakan syarat atau pilihan. Yang ketiga, disusun secara informatif. Yang keempat, bersifat objektif, logis, aktual, akurat, dan universal. Dan yang kelima, penjelasannya secara mendetail dan rinci. Kita lanjut ke struktur teks prosedur kompleks. Yang pertama ada tujuan, yaitu menjelaskan tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai. Yang kedua, material, tapi ini opsional ya, yaitu berisi alat dan bahan yang dibutuhkan. Biasanya ada pada teks seperti resep atau kerajinan. Yang ketiga ada langkah-langkah, yaitu cara-cara berurutan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah dibagi menjadi 3, yaitu cara menggunakan alat atau perangkat, cara melakukan aktivitas, dan cara membentuk kebiasaan atau sifat. Dan yang keempat ada penegasan ulang. Tapi ini opsional ya. Penegasan ulang adalah kesimpulan atau hal penting yang perlu diperhatikan. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks prosedur kompleks. Yang pertama ada kata kerja imperatif, yaitu berisi perintah, keharusan, atau larangan. Contohnya, ambil nomor antrian dan tunggu panggilan petugas. Yang kedua, kata teknis, yaitu istilah khusus sesuai topik. Contoh, iktp, NIK, formulir. Yang ketiga, bilangan urutan, yaitu menunjukkan langkah-langkah. Contoh, 1, 2, 3. Atau bisa juga dengan angka Romawi 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang keempat ada partisipan manusia umum, yaitu menunjukkan peran pelaku dalam proses. Contohnya, petugas dan orang yang antri. Yang kelima, verba material, yaitu kata kerja nyata. Contohnya, membaca, menulis, dan menanam. Yang keenam, verba tingkah laku, yaitu menunjukkan sikap atau tindakan verbal. Contohnya, Endah memahami materi. Yang ketujuh, konjungsi temporal dan syarat, yaitu menyatakan urutan waktu dan syarat. Contohnya, lalu, setelah itu,
jika, dan apabila. Lalu, teks prosedur kompleks menggunakan konjungsi syarat seperti jika, apabila, asalkan, atau manakala untuk menyatakan persyaratan. Kalimat yang digunakan bisa berupa deklaratif atau pernyataan maupun interrogatif atau pertanyaan. Selain itu, teks ini juga dapat memuat kalimat persuasif, deskripsi alat, penunjuk waktu seperti beberapa menit kemudian atau setengah jam, serta keterangan cara seperti dengan cepat, dengan lembut, atau dengan perlahan-lahan, tergantung pada isi dan kebutuhan teks. Lalu kita lanjut ke menyajikan data di dalam teks. Teks prosedur kompleks akan lebih akurat dan lebih terpercaya apabila dilengkapi dengan data. Data bermanfaat untuk memperjelas informasi dan mendukung ide pokok teks. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, misalnya bentuk grafik, plot, diagram, dan teks. Dan selanjutnya ada tahapan menyusun teks prosedur kompleks. Tahapannya yaitu mencatat kegiatan yang pernah dilakukan, lalu menentukan tema kegiatan. Setelah itu, membuat kerangka teks, lalu kita mengumpulkan alat dan bahan, dan terakhir mengembangkan kerangka. Selanjutnya ada yang pertama, tentukan topik yang dikuasai dan bermanfaat. Yang kedua, kumpulkan bahan dari pengalaman atau sumber bacaan. Contohnya, internet, buku, dan lain sebagainya. Yang ketiga, cari informasi dengan membaca intensif dan mencatat hal penting. Yang keempat, buat kerangka teks sesuai struktur, misalnya kronologi. Yang kelima, tulis teks lengkap berdasarkan kerangka dengan judul, ejaan, dan kalimat efektif. Dan yang terakhir, baca dan sunting agar mudah dipahami. Dan yang terakhir, kita masuk ke kesimpulan. Teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi langkah-langkah sistematis dan terperinci untuk mencapai tujuan tertentu. Teks ini penting dalam berbagai bidang, seperti wirausaha, teknologi, hingga kehidupan sehari-hari. Jenisnya terbagi menjadi teks prosedur simpleks, kompleks, dan protokol. Struktur utamanya mencakup tujuan, material, namun jika ada ya, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Kaidah kebahasaannya meliputi penggunaan kata kerja imperatif, kata teknis, bilangan urutan, partisipan manusia, verba material, dan tingkah laku, serta konjungsi temporal dan syarat. Penyusunannya dimulai dari menentukan topik, mengumpulkan bahan dan informasi, membuat kerangka, menulis teks utuh, hingga menyunting agar mudah dipahami pembaca. Baik teman-teman, segitu saja penjelasan saya tentang wirausaha untuk masa depan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!